Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maulisa Fitri SPD, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 golongan 3 angkatan 22 kelompok 1 MDH 08. Kali ini saya akan presentasikan learning journal saya tentang anti korupsi. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu tindak pidana korupsi. Pengertian dari tindak pidana korupsi adalah untuk tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan yang oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan, penyalahgunaan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir gratifikasi. Mengapa korupsi terjadi? Berikut ini teori-teori penyebab korupsi. Yang pertama, teori korupsi Robert Kierkegaard, CDME teori. Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang kedua, teori korupsi Donald R. Tracy, fraud triangle theory. 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Yang ketiga, teori willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan, peluang, kelemahan sistem pengawasan kurang, dan sebagainya. Yang keempat, berdasarkan motivasi pelaku. Seperti disampaikan dalam berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yakni korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Yang kelima, teori cost benefit model. Menurut teori ini, korupsi jika manfaat korupsi yang didapat didasarkan lebih besar dari biaya atau risikonya. Dan terakhir, teori korupsi Jack Boulogne teori. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, greed, kesempatan, opportunity, kebutuhan, needs, dan pengungkapan expose. Ini dampak korupsi. Dapat kita lihat, dampak korupsi ada 7. Yang pertama, dampak ekonomi. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang ketiga, dampak birokrasi pemerintahan. Yang keempat, dampak politik dan demokrasi. Yang kelima, dampak terhadap penegakan hukum. Yang keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, dampak kepada kerusakan lingkungan. Mengapa ASN perlu menerapkan perilaku anti korupsi? Karena persoalan penyalahgunaan kekuasaan yang bentuknya paling berdampak terhadap kehidupan rakyat banyak adalah perbuatan korupsi oleh aparatur sipil negara. Nilai dasar anti korupsi yang pertama jujur, yaitu kesesuaian yang dapat dipercaya dan selaras. Kedua, peduli, yaitu empati, responsif, dan peka terhadap fenomena sekitar yang berkaitan dengan perilaku-perilaku koruptif. Ketiga, mandiri, berarti tidak bergantung dan independen. Keempat, disiplin, yaitu konsisten, tepat waktu, dan patuh terhadap aturan-aturan. Kelima, yakni bertanggung jawab dalam artian bekerja tuntas, menyelesaikan apa yang dimulai dan tidak lalai. Keenam, yakni kerja keras dalam pemberantasan korupsi diperlukan kerja yang konsisten dan persisten serta pantang menyerah. Ketujuh, yakni sederhana, yang berarti tidak berlebih-lebihan. Kedelapan, yakni berani,
yakni tidak takut menghadapi tantangan, dan kesembilan yakni adil berarti tidak ke salah satu pihak, memberikan segala sesuatu sesuai porsinya. Penerapan sebagai seorang guru, disiplin waktu atau tidak korupsi waktu, tidak memperpendek jam mengajar, selalu hadir ke sekolah kecuali ada alasan yang sangat penting, tidak menerima suap atau hadiah dari siswa dengan maksud tertentu, membiasakan siswa agar tidak menyontek, penanaman nilai-nilai positif kepada siswa berupa edukasi, misal saat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Teman-teman, itulah tadi learning journal saya tentang anti korupsi. Semoga bermanfaat. Katakan tidak pada korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.